tahu kenapa. Tapi kini sering bono mimpi tentang istana Rokan kepadaku. Istana tua yang dulu sering aku lewati saat aku kocik. Dulu aku memang ino peduli. Tapi kini mimpinya datang tori menori dan membuat aku penasaran. Sebenarnya pesan apa yang nak ingin disampaikan dalam mimpiku? Awak ini peneliti sejarah atau cuman orang nganggur yang kebanyakan nonton film dokumenter? Wan, ngapa Wan? Emang nggak mau jauh? Apa yang dipikirkan? Mana awak ke dompet situ, mak tahu sejarah Raja Rokan. Jadi mengenai masalah sejarah kerajaan kita, itu kalau untuk sejarah kerajaannya dimulai daripada awal abad ke-14. Raja pertamanya adalah anak raja perempuan yaitu bernama Putih Sanggabulan. Itu di Koto Baniaro Tinggi. Dan yang awak lewati kini adalah namanya Batang Sumpur. Batang Subur. Batang Sumpur. Batang Sumpur. Iya, Batang Sumpur. Sungai kok dulu namanya Batang Sumpur tuh? Kalau kini kan namanya Batang Rokan. Iya, Kalau dulu namanya Batang Sumpur. Batang Sumpur. Batang Sumpur itu menjadi apa namanya urat nadi perekonomian. Berarti di Sikosodonya dulu tuh? Sejak dari apa namanya kerajaan Melayu Rau, Melayu Rau sampai ke daerah Bagan Sepi Api. Bagan Sepi Jadi Api. itulah urat nadi perekonomian. Jadi oleh Raja awak yang pertama, itu yang dilewati juga Batang Sumpur itu. Batang Sumpur. Itu yang mulai dari daerah kerajaan Koto Baniaro Tinggi. Koto Baniaro Tinggi. Koto Baniaro Tinggi. Baniaro Tinggi. Anak Putih Sangkabulan gitu. Putih Sanggam. Putih Sangkabulan. Sanggam bulan. Ya. Dia bernama anaknya itu Julat Joronsah. Siapa tuh? Julat Joronsah. Julat Joronsah. Joronsah. Ya. Itulah yang membawa rombongan rombongan dari istana. Itu keluar dari kerajaan kerajaan Baniaro Tinggi tadi. Itu dihilirkannya Batang Sumpur dengan rombongannya itu singgah lainnya di Koto Semayang Tinggi. Koto Semayang Tinggi. Koto Semayang Tinggi. Disitulah mereka singgah dan disitulah mereka memperbuat negeri. Berbuat negeri. Jadi Koto Semayang Tinggi itu dari Kampung Rokan sekarang itu jaraknya lebih kurang 4 kilo. Dari Siko tuh? Dari Siko, lebih kurang 4 kilo sampai 5 kilo lah begitu. Berarti itu kampung pertama tuh? Kampung pertama. Kampung pertama, Koto Semayang Tinggi. Koto Semayang Tinggi. Itu kampung pertama. Jadi kerajaan Rokan 4 Koto itu ada 2 periode. Periode pertama itu di Koto Semayang Tinggi. Ada di situ 5 tinggang raja. Limo Tinggang raja. Apa tinggang tuh? Tinggang raja itu masa pemerintahan seorang raja. Berarti ada lima masuk. Jadi ada 5 masuk pemerintahan raja. Jadi ada 5 tinggang raja. Yaitu sekitar 260 tahun lah gitu. 260 tahun ya. Kemudian dari Koto Semayang Tinggi barulah dimekarkan Koto Semayang Tinggi tadi jadi 4 negeri. 4 negeri atau 4 koto. Itulah maka disebut dengan Rokan 4 koto. Rokan 4 koto. Jadi Koto Semayang Tinggi tadi dibangun dimekarkan menjadi 4 koto. Yaitu Rokan Iko,
kemudian di Pandalian, kemudian di Sikebau namanya. Apa tuh? Sikebau. Singkebau. Sikebau itu lubuk bendahara. Dia dekat apa? Dekat Pasir Ambah. Iya, iya. Dah tu lubuk bendahara. Oh. Tu jadi makanya disebutlah dengan Rokan Empat Kota. Bukan 4 kota. Rokan Empat Kota tu ada 9 tinggal raja. 9 masa ada. 9 masa pemerintahan raja. Itu memakan waktu sekitar 340 tahun. 340 tahun di 9 masa itu ya, toh? Ya, 9 masuk tinggal raja tadi. Jadi kalau yang tinggal pertama itu lima tinggal raja, itu lebih kurang 260 tahun. Ditambah dengan tinggal yang kedua itu di Rokan Empat Kota, itu 340 tahun, jadi lebih dari 600 tahun. 600 tahun. Jadi mulai dari tahun 1340-an 1300. tinggal raja pertama di Kota Semayang Tinggi sampai meninggalnya Raja Awak yang terakhir di zaman Jepang tahun 1943. Itu yang terakhir tuh. Itu terakhir tuh. 1943. Jadi dari tahun 1943 baru bulan Juli tahun kemarin, tahun 2024 kemarin, Yang terakhir. baru dilantik atau dinobatkan raja yang baru, Raja yang baru. raja yang sekarang ini. Iya, iya. Itu yaitu yang di Pertuan Sakti, Tengku Haji Rizal SG, yang bergelar dengan Sultan Mahkota Alam. Sultan Mahkota Alam. Sultan Mahkota Alam. Itu gelarnya raja kita sekarang. Itu tuh nengok-nengok jalan tuh ternampak istana. Mulai ada istana tuh tahun berapa tuh? Jadi istana Raja Rokan yang sekarang ini yang kita tempati sini itu didirikan tahun 1901. 1901 mulai pembangunannya. Berarti kini adalah 124 tahun ya, Bang? Ya, betul. 124 tahun. Lebih 1 abad kan? Iya. Jadi istana itu didirikan tahun 1901 itu bersamaan dengan didirikan juga Masjid Kerajaan. Masjid Kerajaan. Masjid Kerajaan tahun 1901 itu juga. Iya, iya. Bersamaan dengan datanya masuknya pemerintahan Belanda ke Rokan. Di Tahun saat itu 1901 itu juga. masuk pemerintahan Belanda, Masuk, didirikan masjid, istana dibangun. Ya, ya. Jadi masuknya pemerintahan Belanda itu ke negeri Rokan itu baru tahun 1901. 1901. Berarti di istana yang kini itu tuh dua kepemimpinan lah ya tuh. Raja terakhir sama raja kini yang mendapatkan di istana itu. Ya, jadi yang membuat istana itu pada masa pemangku raja, bukan raja dia, tapi pemangku raja. Ya. Bapak raja kita yang terakhir. Bapak raja ya. Bapak raja kita yang terakhir yaitu bapak daripada yang di Pertuan Sakti Ibrahim. Jadi bapak raja kita yang terakhir tahun 1943 itu yang di Pertuan Sakti Tengku Ibrahim. Namanya. Jadi bapak itulah yang sedang memangku kerajaan Rokan Empat Kota ini pada saat itu. Iya. Pada tahun 1901 itu. Karena yang di Pertuan Sakti raja kita yang terakhir Tengku Ibrahim itu dilantik atau dinobatkan tahun 1903. 1903. Tahun 1903 baru dinobatkan. Itu. Kalau secara ini tuh berarti sebelum adanya istana kini tuh, yang 9 masa tadi berkedudukan di mana raja-rajanya tuh? Jadi yang 9 tinggal raja itu satu raja yang dua raja yang dari Kota Semayang Tinggi, yaitu raja keempat dan raja kelima. Kemudian raja pertama ditinggal di periode kedua itu di Kota Rokan Tinggi. Jadi Kota Rokan Tinggi ini sebelah kanan Mudik Sungai Rokan, sebelah
seberang istana sekarang itu. Istana sekarang ya. Seberang istana sekarang itu. Ah, Nah, itulah namanya Rokan Tinggi. Rokan Tinggi. Rokan Tinggi. Dibuatnya lah di pertama pindah itu sekitar tahun 1700-an itu. 1700-an. Nah, dibuatnya lah istana yang panjangnya 12 depa. 12 depa. Iya, 12 depa. Yang pakai beranjung. Nah, beranjung artinya apa? Ada gonjong-gonjongnya begitu. Iya. Kemudian beratapkan hijau. Hijau Nah, ya. Disebut dengan Gajah Maharam. Gajah Maram Gajah Maharam itu namanya. namanya dulu ya. Namanya apa tuh? Istana itu. Sudah itu tuh ya ampun mendongeng di Siko di daerah Sungai Rokan kini masih ada kami dongo tradisi-tradisi seperti menumbai gitu tuh. Kira-kira tuh kami nak tahu lah sebagai orang muda kok tuh. Iya. Itu apa tuh kira-kira tuh? Ya. Jadi sebetulnya budaya kita di Rokan itu di luar kerajaan Rokan itu sebetulnya banyak, apalagi terhadap nanti budaya-budaya. Kalau ini aku salah, buku ko nang kucoret-coret dulu ketika aku kocik. Sejarah kerajaan Rokan itu benar-benar takkan hilang. Apa jangan-jangan di situ? Masuk main pet. Di mana orang hitam saya? Kita koboyanyi. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Sedang apa tuh di kebun siang-siang hari kau tuh? Kau jualan tu lah kena muai no. Karena lah ilo lobah kan nak diambil. Apa-apa biasa tuh? Maksudnya barang-barang, peralatan, apa-apa biasa dipakai kalau untuk ngambil lobah tuh? Kalau untuk apanya, untuk jalan awak ke Kateh tu, ikut je nak apanya. Oh, untuk jalan kau tuh? Untuk jalan awak Kateh kau. Apa namanya kau tuh? Ikut lantak namanya kau. Lantak. Oh, berarti beko. Dituku kan. Berarti di siko pemijak tuh. Iya. Talinya dari tali apa kau tuh? Dari rotan. Dari rotan, ikonya dari Bambu. bambu. Berarti iko yang pertama harus wajib ada kau ya tuh. Iyalah. Berapa banyak biasanya tuh? Ada ndak aturan-aturannya tuh? Aduhnya kok namanya kalau di orang tua potang sesanggu ni namanya 25 buah. Sesanggu 25 buah. 25 buah. Untuk satu batang. Untuk satu batang kalau paling tingginya saya langgar yang kami biasa mengajukan 3 sanggu tu, 7 berarti 75 batang kan. 75 batang. Oh, berarti biasanya setiap nak ngambil lobah kok siap-siapnya sekitar 3 sanggu gitu. Baponan terpakai bekok lah sesuai batang atau. Oh, oke. Sudah itu apa tuh biasanya tuh? Sesudah iko tadi, Sudah lah sampai wak Kateh dan sudah belantak sudah jalan kan. Setiap lah iko punya timbo namanya. Timbo. Timbonya untuk ambil lobah tu. Jadi ambil lobah tu dimasukkan lah nisannya ke siko kan. Itu diulur pakai otan kau. Oh, berarti setelah sampai ketika lah dipotong, ketika hasilnya dapet, nurunkannya pakai tuh? Iya. Pakai timbo, iya. Terus ikonya pakai rotan. Pakai rotan. Untuk mulunya gitu pakai rotan. Iko memang lah dari dulu gitu tuh. Iya. Karena kalau kini kan istilahnya tuh kalau di kampung kan lah banyak tali kok. Apakah orang kampung awak kini kalau sampai kini masih pakai otan? Kalau kini lah pakai otan kan masalah dunia kini lah canggih. Jadi lah itu tali dijual orang kan. Iya. Kalau dulu ikutilah tali. Oke, berarti sebelum adanya tali orang kampung apa-apa awak kini pakai iko dulu itu. Pakai iko lah. Oke tuh. Berarti ada timbonya, ada otannya. Kalau iko apa namanya tuh? Baru nengok awak tuh. Iyalah iko apa namanya kok? Tunam kok. Tunam. Jadi tunam kok di apa penyapu lobah tu kan? Penyapu lobah. Disapu itu turunnya lobah di bawah. Lobah tu baru dia lah diambil apanya kan?
Oh, nisannya tadi. Nisannya berarti semakin biasa asoknya banyak itu. Oh iyalah, semakin apa ya banyak asoknya kan. Jadi lobah kan takut jadi api. Iya. Nah, Iko dari apa kok? Iko dibuat dari apa kerami ya kok. Dari Tajang kerami ya. Oh, iya dari apa tutik kelapa iya. yang dibakar itu. Iya. Iko wajib harus ada ya tuh. Oh iyalah, kalau ngambil lobah ikutilah apa nyatunya kan. Iya. Kalau ini iko no munyuh dia cocok. Iya berarti lah sudah alat-alat lah sudah tipu tuh aduh cik bertanya tuh biasanya kalau awak yang bujang-bujang atau biasanya kan ada nyanyi-nyanyian atau mantra lah gitu tuh itu masih dipakai nggak sampai kini tuh? Masih dipakai. Kalau Kalau ngambil lobah dipakai. Wajib dipakai tuh. Kalau ndak dipakai misalnya macam mana tuh tuh? Ini kan di situ pula marifatnya tuh di logo-logonya itu kan. Oh, berarti kalau mungkin awak mudahkan bahasanya mantra atau nyanyian itulah yang merayu ini mungkin supaya jangan menggigit, jangan apa gitu ya tuh. Jadi diondu ditimang ya istilahnya kan. Ditimang. Oh, ditimang tuh berarti kayak dinyanyikan gitu. Ditimang, dilus-lus lah bahasa anak kini itu. Iya. De hari pun mungkin lah siang nak nengok lah atau manje. Iyalah. Ndak hilang lo madu tuh. Iyalah. Lawak nonton atau mambik loba kok itu. Iyalah. Biarlah pomata sawah sangku tapa minto do biarlah komoli. Tuh lah sudah Iwan tengok tadi macam mana caranya mambik madu. Dan Iwan pun lah tonton untuk apa. De Iwan ada perlu, Iwan izin pamit dulu tuh. Ya, ini lagi keleng kita gotok kan, apa lu nanti? Bekok saya maghrib Iwan kumaya, Iwan bawa tompek supaya Iwan bisa dapet. Lah tuh, Iwan izin balik lu tuh. Ayo. Tuh, Iwan izin balik tuh. Makasih tuh. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Lah tu sosek laku dek gegara buku yang aku buat kok. Manusianya ndak pulau ada. Kalau dia nak sayang, nak pandai mengaji. Lalu nak, lalu ilo. Tidurlah diang nak. Sedang mengapa, mak? Iko nak mondu anak. Di apa diondokan anaknya, mak? Inya cakap tu menangis nak. Biaya menangis. Uponya ko apa bungka ngolangnya tu. Gara-gara omaknya tu makan pantang nak. Tu makan gulai kunu keceknya. Itulah jadi menangis nak pakai bonti. Itulah tu. Jadi cuba dia ondu kau nak ya kau monti nangis kan. Iya. Berarti diondokan supaya nyo bisa telolo ya nak ketidur. Masih dipakai ndak kira-kira untuk hari kini, mak? Mondo anak. Alhamdulillah masih lain. Masih lain ya, mak. Lain. Nak dongolo Iwan kan masih muda-muda kok, mak. Nak mendongolo Iwan macam mana kira-kira mondokan anak tuh, mak? Bisa nak, bisa. Lolo nak. Lolo ilo. Tidurlah sayang nak. Onde memang nak telolok jadinya, mak. Iwan tengok-tengok. Aduh di sebelah itu, mak. Itu untuk apa biasanya tuh, mak? Gitu nak. Kalau inyolah tidurnya kalau lah diondu tu nak, insya Allah kalau nolainya sakit dia tidur itu nak. Bekolah tidur iko dimasuknya dia iye pajaku ko dalam apa tu dalam buayan tu. Berarti kalau lolo kau mak?
Oh, dipindahan ke situ Yo. Mak. Oh, nak menengok lah Iwan macam mana dipindahkan Mak. Boleh. Biasanya apa yang disobek ketika awak mengandungkan anak tuh Mak? Oh, yang disobek dalam mengandungkan anak tuh nak, itu lai berupa nasihat. Nah, pertama untuk dirinya sendiri, sudah itu keagamaannya, biar sudah tuh agar anak tuh berakhlak, berkata yang sopan ke orang tuanya, ke Iya. oma ayahnya. Artinya kan kalau memang sejak kete anak-anak lah diandukan, Yo, lah dapat nasihat dari kete, harusnya nyo punya akhlak, punya perilaku yang elok di masa depan nih Mak. Iyo nak. Apa jangan-jangan di situ pula lo tak gudang harta karun kok? Pak, Ya. Iwan dengar-dengar ada salah satu peninggalan kerajaan Istana Rokan yang ada di seberang. Kira-kira itu apa? Ya. Betul itu pertanyaan Yohan supaya jelas dia kan gitu. Betul. Untuk orang ya generasi muda lah gitu harus mendapatkan informasi yang betul. Betul, Yang betul. benar dari sejarah kita. Jadi sebetulnya kalau di seberang itu hampir satu abad. Satu abad. Hampir satu abad negeri di seberang itu baru pindah ke negeri di seberang ini. Berarti duluan negerinya di sana Dulu baru di dari- sini. di sana. Jadi sejak pertengahan abad ke-16 dengan dimekarkannya Kota Semayang Tinggi itu jadi 4 negeri. Jadi untuk pusat kerajaannya ini itu disebut dengan Rokan Tinggi, itulah di seberang sana. Itu namanya Rokan Tinggi. Rokan Tinggi berarti yang di sana itu adalah kerajaan Rokan Tinggi. Ibu kota kerajaan Rokan Tinggi. Rokan Tinggi, Rokan iya. Tinggi itu. Nah, jadi di situ ada bekas-bekas kerajaan itu jelas nampak sampai sekarang ini juga jelas nampak ada bekas-bekas kerajaan yaitu tapak negeri itu masih nampak sekarang ini. Nanti pas sama tentang dengan negeri ini juga di seberang sana, itu pas itu pusat tapak negeri Kota Tinggi. Rokan Tinggi itu Rokan kemarin Tinggi. namanya Rokan Tinggi. Jadi setelah pertengahan abad ke-17 itu baru pindah dari Rokan Tinggi itu ke seberang sini. Seberang sini. Barulah sini. Jadi di sini dibangun oleh raja yang di Pertuan Seti Lahit itu. Dibuatlah istana di seberang sini. Diaturlah rumah-rumah pegodangan suku. Iya, betul. Rumah-rumah datuk-datuk itu di sekitar istana itu. Dan juga diaturlah itu mengenai masalah adat kita, masalah orang tua-tua kita itu dulu untuk diatur di seberang sini. Seberang sini. Sejarah kerajaan Rokan itu benar-benar takkan hilang. Istana Rokan ini sebelumnya berdiri pada Istana Rokan Tua, itu berdiri pada tahun 1770 yang mana lokasinya berada di seberang istana yang sekarang. Jadi kalau kita lihat istana sekarang itu adalah membelakangi sungai, istana sebelumnya itu berada di posisinya pada seberang bagian seberang dari istana yang sekarang. Istana sekarang itu berdiri lebih kurang tahun 1900-an. Karena memang dalam beberapa catatan dan informasi dari narasumber ataupun dari masyarakat yang ada di sana itu berdiri pada tahun 1900 yang mana ini merupakan istana
terakhir yang ada pada Kerajaan Rokan sekarang. Istana ini berukuran 15 kali 8 meter dengan bangunan 3 lantai yang mana terdiri dari 18 tiang, di mana tiang-tiang ini merupakan menyimbolkan adalah ataupun menyimbolkan suku-suku yang ada di sana. Berdasarkan dari cerita dari Datuk Jelanso bahwa tiang-tiang ini dulunya didirikan oleh masing-masing suku yang menyumbangkan kayu kemudian untuk mendirikan tiang-tiang istana tersebut. Bagian lantai pertama istana itu berfungsi sebagai singgasana raja, tempat musyawarah, bilik raja, kemudian juga di situ difungsikan sebagai ruangan perlengkapan ya di bagian belakang. Sedangkan untuk lantai 2 itu fungsinya sebagai tempat menyimpan barang berharga. Kalau di lantai 1 tadi bagian belakang juga terdapat adanya penyimpanan barang-barang peninggalan ataupun barang-barang regalia kerajaan. Sedangkan di lantai 3 itu ruangannya lebih kecil, itu fungsinya sebagai ruang permaisuri dan ruang tambahan saja seperti itu. Ruang tambahan saja. Ya. Kemudian Istana Rokan ini berbentuk panggung dengan adanya tangga di depan dan di belakang. Tangga di depan ini berfungsi sebagai tempat untuk masuk dan turunnya, baik itu naiknya raja, tamu ataupun siapapun yang datang, di mana fungsinya juga diatur posisi naik dan posisi turun ataupun siapa yang bisa turun di bagian depan ataupun turun di kiri dan kanan itu diatur penggunaannya. Sedangkan di bagian belakang fungsinya hanya sebagai tangga akses untuk dari keperluan istana di bagian belakang. Kemudian secara ornamen Istana Rokan ini memiliki ornamen-ornamen yang menarik, di mana pada bagian tangga itu terdapat motif bunga-bungaan, kemudian juga pada bagian pinggang istana itu terdapat motif sulur-suluran, kemudian pada bagian dalam istana terdapat motif yang cukup menarik ya secara mitologi, itu adanya motif buaya memakan ikan, atau juga disebut kadang sebagian orang menyebutnya sebagai naga memakan ikan. Ini erat kaitannya dengan cerita-cerita masyarakat ataupun cerita rakyat secara mitologi bahwa Raja Rokan ataupun merupakan penakluk ikan seperti itu. Jadi memang diceritakan bahwa ketika raja mandi, ketika dia menjentikkan jarinya, cukup dengan memainkan jarinya di air, ikan-ikan akan berdatangan. Jadi memang itu digambarkan dalam ornamen tersebut. Kemudian pintu istana berada pada posisi depan, pada bagian teras, kemudian ada pintu yang berbentuk 2 daun. Kemudian jendela-jendela yang ada di istana juga berupa jendela dengan adanya 2 daun, dengan adanya railing berbentuk gasing-gasing yang ada pada bagian railing jendela tersebut. Sedangkan untuk bentuk atapnya berbentuk pelana dengan meruncing pada kiri dan kanan, yang memang menyimbolkan secara arsitektur Melayu menyimbolkan ketuhanan yang naik ujung ya seperti itu. Kemudian secara material istana ini terdiri dari kayu, hampir keseluruhannya menggunakan material kayu, yang mana material-material ini diambil dari hutan adat yang ada di sekitar kenegerian Rokan ini. Kemudian atapnya berupa atap seng, yang mana disampaikan bahwa ini merupakan atap yang dibawa ataupun yang diproduksi oleh di Singapura ataupun di Malaysia ataupun negeri dari luar dulunya tentunya. Kemudian ya dari sisi bentuk memang ya tadi yang disampaikan fungsi panggung tersebut memang karena Istana Rokan ini berada pada pinggiran Sungai Rokan, yang mana dulunya sungai merupakan jalur transportasi, jalur kehidupan, di mana dulu tidak jauh dari istana juga terdapat pasar, jadi bukan memang sebagai jalur transportasi dulunya. Pedagang-pedagang itu datang melalui sungai menggunakan sampan, kemudian berdagang di sekitar kompleks Istana Rokan. Buat besok ada acara di istana, jangan lupa datang ya. Istana Rokan. 1 Maret 1925 Pak besok ada acara di istana, jangan lupa datang ya.
Mungkin aku indak keturunan Ajo, tapi setidaknya aku tahu sejarah indak untuk dilupakan. Atas nama pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, saya Haji Saparudin Poti menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan dokumentasi publikasi warisan budaya dan sejarah Kerajaan Rokan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Riau Kepri.